In the name of Lord Jesus Christ, we share words of mutual encouragement. Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan untuk saling menguatkan. And this afternoon's topic is about an urgent matter. Tema di kebaktian sore hari ini adalah tentang suatu hal yang mendesak. There's a famous book, and I'm sure all of you might have heard of it. The title is The 7 Habits of Highly Effective People. Ada sebuah buku ya yang cukup terkenal ya, saudara-saudari mungkin tahu, di mana buku ini berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif. And in that book, the author introduced their 4 quadrants. Dalam buku ini penulisnya menceritakan bahwa ada 4 kuadran, 4 bagian. And one of the quadrant, the section is about an urgent and important. Dan dari salah satu kuadran itu adalah kuadran yang menunjukkan bagian yang mendesak dan penting. So we can list like our activities and then we list the most urgent and important in that quadrant. Jadi dalam kuadran ini kita bisa menuliskan kegiatan kita yang termasuk kategori mendesak dan kegiatan yang penting. And what does it mean when the activity is included in the urgent and important? Apa maksudnya jika suatu kegiatan dikelompokkan sebagai kegiatan yang mendesak dan penting? It means that that activity has to be done right away. Artinya kegiatan tersebut harus kita laksanakan dengan segera. For example, Contohnya, we might know our families or friends who have a very serious illness. misalnya kita tahu ada teman atau saudara kita yang sedang menderita penyakit serius. And that person needs the medical attention right away. Dan orang ini membutuhkan perawatan medis segera. So that means that this kind of activity is classified as very urgent and important. Jadi contoh orang yang sakit ini adalah kategori kegiatan kita yang mendesak dan penting. Urgent means that there is a great risk if we don't do it right away. Mendesak artinya ada resiko jika kita tidak segera melakukannya. Perhaps we will lose something or even we might lose our own lives. Jika kita tidak melakukan hal yang mendesak ini, bisa saja hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. So urgent means it is a top priority and cannot be delayed. Mendesak artinya menjadi prioritas utama dan tidak bisa ditunda. So in the Bible, we will study an example, a passage. Jadi dalam Alkitab kita akan belajar ya satu pasal From the words of the Lord Jesus that will show urgency of the matter. dari perkataan Yesus, kegiatan yang menunjukkan suatu hal yang mendesak yang dilakukan oleh Yesus. And what the Lord Jesus has said will reflect something very urgent that has to be done right away. Dan dari perumpamaan contoh yang Yesus berikan, ini memberikan kita contoh hal yang mendesak yang harus dilakukan dengan segera. And this is the topic for our application and for our mutual encouragement this afternoon. Dan ini adalah topik yang akan kita pakai dan kita gunakan ya sebagai satu bahan saling menguatkan. So let's turn to the Gospel of Luke. Mari kita buka ke kitab Injil Lukas. Gospel of Luke chapter 19. Injil kitab Lukas pasal 19. Gospel of Luke chapter 19 verse 5. Lukas pasal 19 ayat kelima. 19 verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. This particular verse tells the story about Zacchaeus Ayat ini secara khusus menceritakan tentang kisah Zacchaeus and how he encountered the Lord Jesus for the first time.
Dan bagaimana Sakeus bertemu Yesus untuk yang pertama kalinya. After he has heard that the Lord is coming to his town, Setelah dia mendengar Yesus datang ke kotanya. and he quickly go out and then outrun the people, and then he climb up to the tree. Dia bersegera keluar, melewati orang-orang dan memanjat sebuah pohon. Because up in that tree, then he can see the Lord Jesus is coming. Karena dengan memanjat pohon, dari atas pohon dia bisa melihat kedatangan Yesus. Then when the Lord Jesus come to that place, he saw Zacchaeus on the top of the tree. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, dia melihat Sakeus sedang berada di atas pohon. And then Jesus said to him, Dan Yesus berkata kepadanya, "Hurry and come down." Sakeus, segeralah turun. Zacchaeus, hurry and come down. Today I must stay at your house. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Now when we think about these words, the words of Lord Jesus, we might feel a bit unusual. Ketika kita mendengar permintaan Tuhan Yesus, ini sepertinya hal yang tidak biasa. He said, "Hurry, come down. I must stay at your house." Dia berkata, segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. It feels a little bit rush. Ini sepertinya sesuatu yang terburu-buru, yang mendesak. Why does the Lord insist of saying that he has to stay at Zacchaeus' house? Kenapa Tuhan Yesus harus berkata agar Sakeus, dia harus menumpang di rumah Sakeus? Why is it so urgent? Apa yang begitu mendesak? Usually when we want to visit someone's house, a friend or even a truth seeker, Biasanya ketika kita akan berkunjung ke rumah seorang teman ataupun berkunjung ke simpatisan, we will first call the person up to make an appointment. pertama-tama kita akan menelpon orang tersebut, membuat janji untuk bertemu. Of course, so that we know that the person is at home. Tentu saja untuk meyakinkan bahwa orang itu berada di rumah saat kita berkunjung. But if the person does not pick up the phone, Tapi jika orang tersebut tidak mengangkat telepon kita and then we come to the place anyway, dan kita tetap datang saja ke tempatnya, of course we need to ask for the permission of the owner of the house. tentu saja begitu sampai kita harus tetap meminta izin kepada yang empunya rumah. Yeah, because the owner might not welcome our presence. Karena yang punya rumah bisa saja tidak menerima kedatangan kita. Would we say right away, "Hurry up, just let me in. I have to come to your house." Apakah dalam situasi seperti itu kita bisa berkata, ayo cepat segera aku mau masuk ke rumahmu. If we say those words, then it might sound a little bit rude, right? Kalau kita berkata seperti itu kedengarannya agak kasar ya, tidak sopan. So the question is, why does the Lord Jesus say those words to Zacchaeus? Jadi pertanyaannya, kenapa kira-kira Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Sakeus? For today I must stay at your house. Hari ini saya harus ke rumahmu. It turns out that in the original language, Kalau kita lihat dari bahasa asalnya, the phrase "I must" has a different meaning, frasa dari kata aku harus has a deeper meaning. punya makna yang lebih mendalam. Jesus said, "I must," and in this phrase in Greek can literally be translated as "it is necessary." Yesus berkata, aku harus, ya. Dalam terjemahan kata asal bahasa Yunani itu berarti aku harus. It is my responsibility. Mengandung arti ini adalah kewajiban saya. It is my duty. Ini adalah tugas kewajiban saya. And throughout the Bible, this phrase, "I must," is used to reflect the will of God in someone's life. Dan dalam Alkitab, aku harus ini frasanya menunjukkan untuk sesuatu yang datang terkait dengan kehidupan seseorang. Yeah, let's turn to one example in the Gospel of Luke, chapter 4. Mari kita buka bersama di kitab Lukas. Luke chapter 4, verse 43. Lukas pasal 4 ayat 43. The Gospel of Luke chapter 4, verse 43.
Injil Lukas pasal 4 ayat 43. And here it says, "But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent." Here we see the same exact phrase, I must. Di ayat 43 kita melihat, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Di sini kita menemukan frasa yang sama, aku harus. And from this verse also we can see that there is a purpose attached to that phrase, I must. Dari ayat ini kita bisa melihat ada tujuan, maksud dari perkataan aku harus. I must because there is a purpose that I have been sent. Aku harus karena ada tujuan sebab aku diutus. So in this context, it shows that the Lord Jesus' work and activity is in accordance to God's will. Jadi dalam hal ini menunjukkan Yesus harus segera untuk melakukan hal yang diperintahkan karena memiliki tujuan. But we will see another example from the Bible Nanti kita akan melihat contoh lain di dalam Alkitab. that shows that the will of God does not always talking about happiness, but also about suffering. Hal yang menunjukkan bahwa keinginan Allah tidak selamanya itu terkait dengan kesenangan, kebahagiaan. Tapi kehendak Allah bisa juga berupa penderitaan. In other words, the will of God does not always bring joy or happiness, but it can also bring suffering and grief into our lives. Dengan kata lain, kehendak Allah belum tentu saja itu mengarahkan kepada suatu kebahagiaan atau sukacita. Tapi sebaliknya, kehendak Allah bisa saja mengarahkan kepada suatu kemalangan atau suatu hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Let's turn to the Gospel of Luke chapter 9. Mari kita buka ke Injil Lukas pasal 9. Gospel of Luke chapter 9 verse 22. Injil Lukas pasal 9 ayat ke-22. Luke chapter 9 verse 22. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Here we see the same word again. The Son of Man must suffer. Jika kita lihat dari ayat 22, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, iman-iman kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita menemukan frasa yang sama, anak manusia harus. But this time the word must is connected to suffering, rejection, and be killed. Tapi kata harus di sini bergandengan dengan penderitaan, penolakan, dan juga hal yang menderita. And it is still the will of God. Namun ini masih merupakan kehendak Allah. In other words, the Lord Jesus suffers, it is a part of the will of God. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menderita, ini merupakan kehendak Allah juga. So now we can see in a bigger picture. Sekarang kita bisa melihat secara gambaran besarnya. In one way, the will of God can bring joy. Like for example, working for the Lord, serve the Lord. Dalam satu hal, kehendak Allah bisa mendatangkan sukacita. Contohnya, dengan pelayanan kita bisa mendapatkan sukacita. But on the other hand, the will of God can also bring suffering or even rejection from people. Tapi di satu sisi lain, kehendak Allah itu bisa membawa kita kepada penolakan ataupun penderitaan. But from this we see that both of them are the will of God. Tapi di sini kita melihat bahwa keduanya ini adalah kehendak Allah. Because sometimes when we talk about the will of God, seringkali ketika kita bicara mengenai kehendak Allah, we tend to focus only on the things that brings us happiness and joy. Kita cenderung mengartikan kehendak Allah dengan hal yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi kita. But whenever we talk about suffering, difficulties, or grief, namun kadangkala ketika kita menghadapi duka cita ataupun kemalangan, we usually think that those are like the test from God, it's the temptation from the devil.
Kita berpikir ini adalah ujian dari Allah, ini adalah godaan dari si iblis. We rarely think that this is the will of God. Kita sangat jarang bisa berpikir bahwa hal demikian juga merupakan kehendak dari Allah. So when we think about the will of God, that makes us feel joyful. Jadi ketika kita berpikir kehendak Allah yang mendatangkan sukacita bagi kita. For example, the Lord Jesus brings many truth seekers to the church and then they want to get baptized. Contohnya dalam kehidupan bergereja, kita merasa sukacita ketika banyak simpatisan yang datang ke gereja dan mereka bisa dibaptis. And spontaneously we will say that, oh yes Lord, this is our responsibility. This is our duty. We accept the will of God. Dan secara spontan kita berkata, puji Tuhan, ini adalah bagian dari tanggung jawab kami, ini bagian dari kehendak Allah. But on the other hand, when there is problems at church, difficulties at church work, do we still say that, oh Lord, this is our responsibility? Or do we say that this is not my part and I don't want to get involved in it? Namun manakala ketika ada kesusahan, kesulitan dalam pelayanan, apakah kita masih bisa berkata, ini adalah bagian pelayanan saya, bagian tanggung jawab saya? But today we are being reminded again that both joy, happiness, and suffering and grief are parts of the will of God. Namun hari ini kita diingatkan kembali ya, bahwa kehendak Allah itu bisa berupa kesenangan, sukacita, dan kehendak Allah bisa juga berupa kemalangan ataupun hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Now, let's turn to one more example in the book of Acts. Mari kita lihat satu contoh lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. In the book of Acts 14 verse 22. Kitab Kisah Para Rasul pasal 14. The book of Acts 14 verse 22. Pasal 14 ayat 22. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka, supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. So again, we see the same exact phrase, must. Jadi di sini kita melihat lagi satu frasa, harus. Just as the Lord Jesus said to Zacchaeus, I must stay at your house. And in here, in the book of Acts, we read that we must through many tribulations. Sama sebagaimana frase yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika berbicara dengan Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu. Frasa ini kita ketemukan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, di ayat yang kita baru baca adalah kita harus menderita. But in the context in the book of Acts, we learn that Apostle Paul is talking about the church members who have been persecuted. Tapi dalam bacaan kitab Kisah Para Rasul ini kita tahu bahwa Rasul Paulus sedang berbicara mengenai penganiayaan yang diterima oleh jemaat. They suffer a lot and they are in grief. Mereka sangat menderita dan sangat berduka. But the apostle comforted them, saying that they must go through many tribulations. Tapi Rasul Paulus menguatkan mereka dan berkata bahwa mereka harus melalui banyak pencobaan. Because in the end, it will strengthen their faith so that they can go into the kingdom of God. Karena pada akhirnya kesulitan ini akan menguatkan iman mereka untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. So just now we have talked about the usage of that phrase, I must, in the Bible, and what does it mean? Jadi kita baru saja belajar mengenai frasa kata harus yang dipakai dalam Alkitab dan apa arti kata harus ini. And it reflects the will of God in someone's life. Dan kata harus ini menyatakan kehendak Allah dalam beberapa contoh kehidupan yang kita pelajari. In happiness and in suffering. Dalam hal kebahagiaan maupun dalam hal penderitaan. So now we go back to the example of Lord Jesus and Zacchaeus again. Sekarang kita kembali lagi ke contoh di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Zakheus. So when the Lord said to Zacchaeus, today I must stay at your house.
Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." So this is not just about Lord Jesus want to spend the night at Zacchaeus' place. Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus hanya ingin menginap semalam di rumah Sakeus. But from the usage of the phrase, we know that there is a deeper meaning to that word. Tapi dari penggunaan frasa harus ini kita belajar ada makna yang lebih mendalam dari arti harus ini. That the Lord Jesus wants to show the will of God in Zacchaeus' life. Dalam artian Tuhan Yesus memakai kata harus ini untuk menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan Sakeus. He wants to invite Zacchaeus into God's plan of salvation. Tuhan Yesus hendak mengundang Sakeus untuk masuk dalam rencana keselamatan Allah. That's why in Luke 19 chapter 9 it says that salvation has come to this house. Oleh sebab itu dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 9 dikatakan bahwa keselamatan telah datang ke dalam rumah ini. Which means that it is the duty, it is the responsibility of Lord Jesus to invite Zacchaeus into the salvation plan of God. Artinya ini adalah satu rencana kehendak Allah yang punya tujuan untuk mengundang Sakeus masuk ke dalam rencana penyelamatan. This is what we learn from the phrase of Jesus, I must. That means that I have the responsibility, I have the duty. Terkait hal ini kita belajar di mana ketika Yesus berkata harus, aku harus, itu artinya Yesus melaksanakan satu tanggung jawab, satu tugas. But when we read the story of Zacchaeus, ketika kita membaca kisah Sakeus, we usually focus and think about the happy ending. Kita biasanya berfokus pada akhir yang bahagia dari kisah Sakeus. Because at the end, Zacchaeus finally accepted and received the Lord Jesus. Akhir yang bahagia di mana pada akhirnya Sakeus bisa menerima kehadiran keselamatan dari Tuhan Yesus. He believed in the Lord. Sakeus percaya kepada Tuhan And he can receive salvation from the Lord Jesus. dan Sakeus akhirnya bisa menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. This is the will of God. Ini adalah kehendak Allah. And this is the will of God that brings joy and happiness in Zacchaeus' life. Dan ini adalah kehendak Allah untuk mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan Sakeus. There is another side of that story. Tapi ada sisi lain dari kisah Sakeus. Just like a coin, right? There's another flip of that coin. Sama seperti koin mata uang ya, punya dua sisi. The other coin is about the suffering of the will of God. Satu sisi koin menyatakan penderitaan yang merupakan kehendak Allah. The suffering because of accepting the will of God. Penderitaan yang disebabkan karena menerima kehendak Allah. In order to get into the kingdom of God. Dalam rangka untuk menerima masuk ke dalam kerajaan Allah. So the question is, what kind of suffering that Zacchaeus has to endure in order he can accept the will of God? Jadi apa yang dialami, apa yang harus diderita oleh Sakeus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? If we go through that passage, then we can pick up several things about Zacchaeus. Kalau kita membaca pasal ini, kita akan bisa menemukan beberapa hal yang diderita oleh Sakeus. The first part is recorded in verse 8. Yang pertama adalah yang tercantum dalam ayat 8. From that verse, we know that after Zacchaeus believed in Jesus, then he has to give away half of his possessions. Dalam ayat 8 ini kita melihat bahwa ketika Sakeus menerima Tuhan Yesus, dia harus memberikan setengah dari harta kekayaannya. He even confirms that he's willing to give half of his possessions to the poor. Dia bahkan bisa dengan lantang berkata, dia akan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada yang miskin. How big is half portion? Berapa besar setengah dari kekayaan Sakeus ini? I remember that one time we are eating a pizza, right? A round slice full pizza.
Saya ingat ketika saya sedang akan menyantap satu buah pizza, ya, satu bulatan pizza. And then one round full of slices, maybe about 8 slices divided into 8. One round slice divided into 8 pieces. Untuk satu bulatan pizza itu biasanya terdiri dari 8 bagian. So whenever each one of us take one, right? Jadi ketika masing-masing dari kita mengambil satu bagian pizza, One slice been taken or 2 slices been taken, it still looks many. dari 8 potong, kalau diambil satu, ambil lagi 1, 2 potong, sisanya masih banyak. But when it comes to the slices, only half portion of the slice. Tapi ketika potongan pizza itu diambil hingga tinggal setengah pizza awal, Then my 2 daughters will always look at each other. They're trying to compete which slices that I want to take first. jadi 2 putri saya kalau pizzanya tinggal setengah, mereka akan berlomba siapa yang ambil pizza sisanya. Gitu. So half portion, half of the goods. Jadi sisa setengah hal yang baik ini. Imagine you're losing half of your salary. Bayangkan Anda kehilangan setengah dari gaji Anda. Imagine you have to lose or even give away half of your bank deposits. Atau bayangkan Anda harus menyerahkan setengah dari jumlah tabungan Anda di bank. How would you endure living your life? Bagaimana Anda tetap bertahan hidup dengan sisa setengah saja? It is not an easy thing, right? Bukan hal yang mudah, bukan ya? Now the second point, the Bible also says that Zacchaeus is a rich person. Hal kedua yang kita belajar dari Zakheus adalah di Alkitab dikatakan bahwa Zakheus ini adalah seorang yang kaya raya. And he is a chief tax collector. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Or if we want to use a modern language, he's just like the CEO of his tax collecting business. Atau kalau kita pakai dengan situasi sekarang, dia adalah seorang direktur dari bidang perpajakan, kantor pajak. After he believed in Jesus, namun setelah Zakheus percaya kepada Tuhan Yesus, then he is committed to return all the money from every person that he has taken. Setelah Zakheus percaya kepada Tuhan Yesus, dia berkomitmen untuk menyerahkan setengah dari hasilnya kepada yang miskin. How much money that he has to give? Berapa jumlah yang harus dia berikan? 4 times. 4 kali lipat. For each person. Untuk- 4 times. 4 kali lipat untuk tiap orang yang dia punguti sebelumnya. That means that if he has taken money from 100 people, then he has to return the money 400 times. Artinya kalau sebelumnya dia memungut cukai dari 100 orang, sekarang dia harus mengembalikan 4 kali lipat kepada 100 orang tersebut. Yeah, most likely his business will go bankrupt. Kemungkinan besar usahanya ini akan bangkrut karena dia harus mengembalikan 4 kali lipat dari yang telah diambilnya. And his business will no longer be profitable. Dan usahanya ini bukan hal yang menguntungkan lagi baginya. All his fellow tax collectors might as well leave him. Rekan-rekan pemungut cukai juga akan meninggalkannya. The third point, Hal ketiga, from the passage we can also see that the crowd, the people or the Jews, they hate Zacchaeus. dari pasal ini kita bisa melihat bahwa kerumunan orang banyak ini membenci Zakheus. They don't like him. Mereka tidak menyukai Zakheus. Even after Zacchaeus believe in Jesus, accept Jesus, Bahkan setelah Zakheus percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, the people still think that he is not worthy. kerumunan orang itu masih memandang Zakheus tidak layak. They hate him. Mereka membenci So Zakheus. in the eyes of the crowd, Jadi di mata orang banyak ini, whatever Zacchaeus do, he is still considered a sinner. apapun yang Zakheus lakukan, dia masih dianggap sebagai seorang pendosa. He is still considered a sinner and always be a sinner. Dia dianggap sebagai seorang pendosa dan akan tetap dianggap sebagai pendosa. So these are all the 3 things just now that we have discussed
are all the risk, or we might say the suffering that Zacchaeus has to experience whenever he accepts the will of God. Jadi ini adalah 3 hal penderitaan yang dialami oleh Zakheus ketika dia menerima Tuhan Yesus. Now we can see the bigger picture of Zacchaeus' life. Sekarang kita bisa melihat lebih luas lagi kehidupan seorang Zakheus. It is not always about the joy or the happiness of accepting Jesus. Kehidupan Zakheus bukan semata hanya kebahagiaan, sukacita karena menerima Tuhan Yesus. But think about the suffering that he has to endure whenever he accepts the will of God. Tapi bayangkan penderitaan yang harus dilewati oleh Zakheus ketika dia menerima Tuhan Yesus. So for him to accept that Jesus' words, for I must stay at your place. For Zacchaeus to accept that, it means suffering. Bagi Zakheus ketika dia menerima mandat dari Tuhan Yesus, permintaan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Itu bagi Zakheus artinya penderitaan. But of course, at the end there will be joy. Just like a coin, right? There are 2 sides. Suffering, but then Zacchaeus can also experience joy and happiness of accepting salvation. Tapi tentu saja di sisi lainnya adalah kebahagiaan. Ya, seperti satu koin mata uang, sisi lain dari ketidakbahagiaan adalah kebahagiaan dalam menerima kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. So today, what can we learn from the passage or from the story of Zacchaeus? Jadi hari ini, apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang Zakheus? What is the will of God in our lives? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? See, sometimes this is a very tricky question. Seringkali, kadangkala hal ini, pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Because automatically we tend to categorize all the good stuff, the blessings, the joy, the happiness. Oh, this is the will of God. Karena seringkali kita menyamakan persepsi bahwa kehendak Allah adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, berkat, kebahagiaan. Itu kehendak Allah. But all the bad stuff, the suffering, difficulty, conflict, sadness, grief, this is not the will of God. This is temptation. This is the test. Tapi hal lain yang berupa penderitaan, juga penganiayaan, ini bukan merupakan berkat dari Allah. Ini bukan kehendak Allah. Ini adalah ujian. Ini adalah cobaan dari si jahat. Or is it? Is it really a test? Or is it really a temptation? Apakah benar demikian ini adalah cobaan, ujian? Or is it really part of the will of God in our lives? Atau sebenarnya hal yang buruk ini pun sebenarnya merupakan bagian dari kehendak Allah atas kehidupan kita. So the main question is, what is the will of God? Jadi pertanyaan utamanya, apa kehendak Allah? If we look back at Zacchaeus' life, Jika kita melihat kisah Zakheus, how does he know that when he accept Jesus at his house, it is the will of God? How does he know? dari kisah Zakheus kita lihat bagaimana Zakheus bisa tahu ketika dia menerima Yesus datang ke rumahnya, itu adalah bagian dari kehendak Allah. How does he know that when he is giving away or losing half of his possession, it's connected to the will of God? Bagaimana Zakheus bisa memahami bahwa dengan memberikan setengah dari kekayaannya itu adalah bagian dari kehendak Allah? Because only when he himself experienced the losing half of his possession, then he can realize how precious is the wealth of the kingdom of God. Hanya ketika Zakheus kehilangan setengah dari harta kekayaannya, disitulah dia bisa merasakan betapa berharganya kerajaan surga dibandingkan kehilangan setengah harta kekayaannya. And how does he know that when he is being hated, being disliked by the people around him, the crowd, it's connected to the will of God? Dan bagaimana Zakheus bisa memahami bahwa dengan dibenci orang banyak, sesungguhnya Zakheus itu sedang menjalankan kehendak Allah.
only when he himself experienced being the hatred of the people around him. Hanya ketika dia menjalani masa di mana dia dibenci oleh orang banyak. The people that always thinks that whatever he does, he's not worthy. Masa di mana orang banyak ini tetap beranggapan apapun yang dilakukannya dia adalah seorang pendosa, seorang yang tidak layak. When he experienced this, then he can truly understand the meaning of forgiveness. Ketika Sakeus mengalami kebencian oleh orang banyak ini, di saat inilah baru dia merasakan apa arti pengampunan. So, the same thing for us today. Sama halnya seperti kita hari ini. How do we know that the suffering that we experience, the grief, the sadness that we experience is actually connected to the will of God? Bagaimana kita bisa memahami ya bahwa duka cita, kesulitan yang kita alami sekarang, mungkin kita sedang alami adalah bagian dari kehendak Allah. Because sometimes we may feel that the longer that we are at church, the longer we serve the Lord, the more we see injustice. Ada situasi di mana kita merasa semakin lama kita bergereja, semakin lama kita melakukan pelayanan, semakin banyak ketidakadilan yang kita lihat. The more we see conflict. Semakin banyak konflik yang kita lihat. This unity, this harmony between fellow workers of God. Kesatuan hati antar rekan pengerja. And how? If we look at this, then how can we say that, oh, this is the will of God? Is it? Jika kita melihat situasi seperti ini, apakah kita masih bisa merasakan ini adalah kehendak Allah? But if we go back to that verse, if we go back to what Zacchaeus has experienced, there are two sides of the will of God. Tapi jika kita melihat ke kisah Sakeus, bahwa segala sesuatu ada dua sisi yang bisa The kita one that pelajari. brings joy, happiness, and the one that brings sadness and suffering. Satu sisi melihat kehendak Allah adalah hal yang merupakan sukacita, kebahagiaan. Di sisi lain kehendak Allah adalah hal yang bisa mendatangkan kesulitan bagi kita maupun duka cita. So, in other words, Dengan kata lain, when we experience conflict or disunity, then we can understand that as workers of God, we really need to have a pure heart. jadi ketika kita melakukan pelayanan, ada perpecahan, ada konflik, di saat itulah kita harus memiliki hati yang murni. In that position or in that condition that we can really learn about humility. Dalam situasi yang sulit ini, kita belajar mengenai kerendahan hati. And when we experience injustice or unfairness, Ketika kita merasa kita mengalami ketidakadilan, in that condition then we draw closer to God di saat itulah mari kita semakin dekat kepada Tuhan. so that we can ask for His mercy and justice. Sehingga kita bisa meminta pengampunan dan keadilan dari Tuhan semata. So that we can ask for His guidance. Jadi kita bisa meminta bimbingan Tuhan dalam melewati situasi sulit ini. And whenever there is, like for example, jealousy between members or jealousy between fellow workers of God, Dan bila mana ada situasi, ada misalnya kecemburuan di antara sesama jemaat ataupun kecemburuan di antara sesama pekerja, only then that we can learn that we really need a humble and pure heart in order to serve the Lord. di situasi seperti ini kita belajar bahwa kita membutuhkan sebuah kerendahan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. When we go through all of this, then we can really understand the bigger picture of the will of God. Setelah kita melewati semua kesulitan ini, baru kita bisa melihat gambaran besar rencana Allah. So for our conclusion, let's read one verse from the letter of Paul to the Ephesians. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita baca surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ephesians chapter 5 verse 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Ephesians 5 verse 17.
Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Here, the Apostle Paul encouraged us to understand the will of God. Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk mengerti kehendak Allah. We must understand the will of God. Just like the Lord Jesus said, He must. Kita harus memahami kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Harus. Because it is our responsibility, our duty to understand the will of God and bestow upon our lives. Karena merupakan tanggung jawab dari kita untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. But what happened when we do not understand or we refuse to understand? Tapi apa yang terjadi jika kita tidak mau memahami ataupun menolak memahami kehendak Allah? And the Apostle Paul said that we will become like those who are unwise. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bila mana kita tidak mau memahami kehendak Allah, maka kita bukan orang yang bijaksana. Unwise meaning that we are purposely being ignorant. Tidak bijaksana artinya kita dengan sengaja mengabaikan. We lack of good judgment. Kita kehilangan suatu penilaian akan hal yang baik. See, there is a great danger behind being ignorant. Ada bahaya besar bila mana kita lalai. Because ignorant means that we refuse to accept that there is will of God in the suffering. Bila kita mengabaikan, melalaikan bahwa ada maksud kehendak Allah dalam penderitaan. Because if we experience, for example, injustice, unfairness, conflict, but then we are being ignorant, we refuse to accept that. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, duka cita, kita mengabaikan bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah juga. We refuse to accept those bad things as part of God's will for our lives. Kita menolak bahwa hal-hal yang buruk ini bukan kehendak Allah dalam kehidupan saya. Then as we go through times, then our heart will become hardened. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan sikap seperti ini akan membuat hati kita mengeras. Just like Pharaoh's heart in the book of Exodus. Sama seperti hati dari bangsa Israel di kitab Firaun di kitab Keluaran. Yeah, the Bible says that Pharaoh's heart become hardened. Even he has to go through the 10 plagues. Di kitab Keluaran dikatakan bahwa hati Firaun itu mengeras walaupun Firaun telah mengalami tulah ya, banyak tulah. Yeah. And then hardened heart, of course, if we let it go through times, then it will become hatred and dissatisfaction. Hati yang mengeras bila mana dibiarkan terus-menerus akan menjadi kebencian dan ketidakpuasan. And then at the end, that hatred will go even towards our fellow workers, fellow members, and even at the end towards the church of God. Pada akhirnya, kebencian itu akan menyebar kepada jemaat, kepada saudara seiman, kepada sesama pekerja, dan pada akhirnya kebencian ini akan merambat juga ke gereja. Then at the end, sadly, we are the one who will lose the salvation plan of God. Dan pada akhirnya, jika tetap mengeraskan hati, kitalah orang yang akan menderita karena kehilangan keselamatan. We will lose the glory that Jesus, the Lord Jesus, has planned for our lives. That is the will of God. Jika mengeraskan hati, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah yang merupakan rencana penyelamatan kehidupan bagi kita. So let us make every effort to understand the will of God. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha memahami apa kehendak Allah. Just like Zacchaeus accepted Jesus, even though he has to lose half of his possessions or being hated by the people around him. Sama seperti Zakheus, bagaimana dia menerima Tuhan Yesus, bagaimana dia memberikan sebagian dari hartanya, dan bagaimana dia dibenci oleh orang banyak. Yeah, and then we can learn that there is the will of God, even though we have to go through suffering, grief,
sadness, and even conflict. Dari sini kita bisa belajar bahwa kehendak Allah juga bisa berupa penderitaan, bisa berupa konflik, ataupun hal buruk yang terjadi pada kita. Because God has prepared a glorious thing for us. Karena Allah telah menyiapkan hal yang mulia bagi kita. There is the will of God in our life. Ada kehendak Allah dalam tiap diri kehidupan kita. Because He wants our faith to be strengthened. Karena Allah ingin iman kita diperkuat. He wants the broken hearts to be comforted. Allah ingin hati yang terluka dihiburkan. And He wants the broken relationships to be fixed, to be mended. Allah ingin hubungan yang rusak itu diperbaiki, dikembalikan. May God's words be in our hearts so that we can improve our faith and we can understand fully the will of God in our lives. Kiranya firman Tuhan saat ini bisa diam di dalam hati kita, bisa kita pakai untuk melihat, mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. We Amen. will sing hymn